dari grafik distribusi Maxwell-Boltzmann dari kelompok 8. Ini perakitannya belum selesai ya, makanya di sini kita akan menjelaskannya. Di sini ada beberapa yang belum dipasang, jadi kita menggunakan 3 tali. Yang pertama ini tali pramuka sebagai penanda suhu yang 400 Kelvin. Kemudian kita juga menggunakan tali rafia ya sebagai penanda suhu untuk 800 Kelvin, dan juga menggunakan tali kur untuk sebagai penanda suhu 600 Kelvin. Jadi di sini kita menjelaskan tentang proses perakitan gas SO3 dengan suhu yang berbeda-beda, yaitu 400 Kelvin, 600 Kelvin, dan 800 Kelvin. Sedangkan untuk yang pembentukan SO3-nya sendiri yang menggunakan salah satu suhu dengan gas yang berbeda itu kita belum jadi gitu. Ini terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang suhu yang berbeda-beda dengan gas memakai gas SO3. Nah, sumbu X di sini atau absis itu merupakan sumbu X yang merupakan dNc per ndc ya. Kalau yang ini yang sumbu Y itu merupakan kecepatan molekul gas. Nah, sumbu Y itu merupakan kecepatan molekul gas. Nah, kita akan memasang tali pramuka ini yang melambangkan gas SO3 pada suhu 400 Kelvin berdasarkan dari grafik yang telah kelompok kami buat seperti itu. Jadi kita mencocokkan dengan grafik, kita akan memasang sesuai dengan grafik. Kami pasang menggunakan selotip. Tali pramukanya yang menunjukkan gas SO3 pada 400 Kelvin sudah dipasang. Lalu kita akan memasang tali tali kur dulu yang menunjukkan suhu 600 Kelvin. Disesuaikan juga dengan grafik yang telah kita buat di Excel. Kita menggunakan tali yang lentur supaya bisa mudah untuk dibentuk-bentuk sehingga bisa menyerupai bentuk kurva. Kita telah selesai memasangkan ini tali kur ini
Kemudian kita akan memasangkan tali rafia yang telah dikepang untuk menunjukkan suhu 800 Kelvin. Perakitannya sudah selesai tentang grafik distribusi Maxwell-Boltzmann untuk variasi suhu yang berbeda-beda, yaitu kita memakai gas SO3. Di sini ada 3 tali ya, yang menunjukkan tali pramuka sebagai suhu 400 Kelvin, kemudian tali kur sebagai suhu 600 Kelvin, dan tali rafia itu sebagai suhu 800 Kelvin yang menunjukkan gas SO3. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang maksud dari grafik ini. Jadi di sini bisa dilihat ya, produk mana, produk yang paling banyak dimungkinkan terbentuk dari ketiga suhu ini. Jadi arti dari grafik ini bahwa produk SO3 atau gas SO3 lebih banyak terbentuk pada suhu 800 Kelvin. Hal ini bisa ditunjukkan dengan luas grafik ini ya, yang ditunjukkan dengan tali rafia itu lebih luas dibandingkan dengan tali-tali lainnya. Jadi apabila kita ibaratkan ini ada garis di tengah sini. Nah, ketika garis ini diletakkan di sini sebagai garis tengahnya, maka kita bisa melihat luas dari grafik ini, yang mana yang paling luas itu. Jadi di sini sudah kelihatan ya bahwa yang grafik inilah yang mempunyai area paling luas, di mana pada grafik ini menggunakan tali rafia yang menunjukkan suhu 800 Kelvin. Jadi apabila semakin luas area grafiknya, maka produk SO3 yang terbentuk itu semakin banyak, seperti itu dari dibandingkan dengan gas SO3 pada suhu di bawahnya, yaitu 400 Kelvin atau 600 Kelvin, yang belum mencapai produk yang maksimal. Ya, seperti itu kesimpulan dari grafik distribusi Maxwell-Boltzmann untuk variasi suhu yang berbeda-beda pada gas SO3. Untuk selanjutnya, untuk pembentukan gas SO3 sendiri, di mana kita menggunakan 3 variasi gas, yaitu gas SO2, kemudian gas oksigen, dan SO3 akan dijelaskan pada video berikutnya. Nanti kita akan peragakan lagi. Kemudian ya, terima kasih. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang makna atau maksud dari grafik distribusi Maxwell-Boltzmann yang telah kelompok kami rancang. Jadi sebelumnya tadi telah dijelaskan tentang makna grafik distribusi Maxwell yang dari variasi suhu yang berbeda-beda ya. Tapi di sini menggunakan satu suhu, yaitu 400 Kelvin dalam pembentukan SO3, yaitu jadi di sini ada 3 gas, yaitu SO3 sendiri, SO2, dan O2. Jadi di sini ada reaksi pembentukan SO3 dari SO2 dan O2 yang dimana suhunya itu dibuat 400 Kelvin. Nah, di sini untuk talinya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu tali pramuka yang menunjukkan gas SO3, kemudian tali kur yang menunjukkan gas SO2, dan tali rafia yang dikepang itu menunjukkan gas O2.
Nah, jadi dengan adanya grafik distribusi Maxwell-Boltzmann ini bisa meramalkan apakah suatu reaksi itu pembentukan ini itu bisa terbentuk atau tidak produknya itu, dan berapa banyak produknya. Jadi bisa diramalkan melalui grafik distribusi Maxwell-Boltzmann ini. Jadi itulah kegunaannya, dan di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Nah, di sini puncak yang paling tinggi itu terlihat dari tali pramuka yang menunjukkan gas SO3, dan semakin rendah MR-nya, maka puncaknya juga semakin rendah. Seperti O2, puncaknya itu semakin rendah. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin banyak MR-nya, itu puncak grafiknya itu semakin tinggi, karena SO3 sendiri itu memiliki MR yang paling besar dibandingkan SO2 dan O2. Jadi ini memiliki MR 80, ini 64, dan ini 32. Kemudian secara keseluruhan grafik distribusi Maxwell-Boltzmann ini bisa dilihat bahwa grafik itu cenderung lebih luas ke area kiri, nah, dibandingkan dengan area kanan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan reaktan itu lebih cepat progresnya daripada pembentukan suatu produk. Seperti itu. Jadi kan reaksi pembentukan SO3 itu kan merupakan reaksi yang reversible ya, bolak-balik. Jadi bisa membentuk produk, bisa membentuk reaktan. Nah, di sini karena lebih condong ke kiri, jadi pembentukan reaktannya itu lebih cepat. Kemudian hal ini bisa ditunjukkan bahwa ketika ada garis tengah seperti ini, yang paling luas itu adalah gas O2. Jadi pembentukan O2 yang merupakan suatu reaktan itu lebih besar atau lebih maksimal pembentukannya daripada SO3 sendiri yang merupakan suatu produk dalam reaksi ini. Seperti itu. Mungkin dari itu saja ya yang bisa saya jelaskan dari maksud grafik distribusi Maxwell-Boltzmann yang kelompok kami telah buat. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.